Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan angka yang sangat signifikan, yakni mencapai 79,9%. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan tersebut. Hal itu dirilis oleh Indikator Politik Indonesia berdasarkan survei yang digelar sekitar 1 tahun 3 bulan sejak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Sebanyak 17,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo karena telah memberantas korupsi. Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Capaian kepuasan 79,9% ini bahkan melampaui tingkat kepuasan yang diraih awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 dan Joko Widodo tahun 2014. Lantas, bagaimana pemerintah memaknai tingginya kepercayaan publik ini? Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Ya bolehlah kita ikut tepuk tangan juga lah ya kalau gitu ya, dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, approval rate pemerintah, wabil khusus atau khususnya ini terhadap penegakan pemberantasan korupsi. Betul. Walaupun sebenarnya survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini tidak pertama kali. Memang setiap tahun sudah dilakukan survei. Tapi angkanya juga tipis-tipis. Tapi selalu mengalami kenaikan, Vi. Betul, sekarang hampir 80%. Iya. Meningkat lah di tahun lalu 2025. Sekarang 2006 rilis juga dengan indikator politik juga begitu ya. Kita lihat dulu yuk. Ini ada grafisnya yang mungkin bisa kita hadirkan ke pemirsa pada pagi hari ini, agar pemirsa juga tidak ngawang-ngawang gitu ya mungkin. Ada gambaran ya mengenai survei dari Indikator. Jadi kondisi pemberantasan korupsi mayoritas mengatakan baik nih. Baik. Jadi kategorinya itu ada sangat baik, sedang, kurang, sangat buruk. Nah itu dia. Oke, terus berikutnya, slide berikutnya. Jadi kalau sudah ini masih survei baik, dari Indikator Politik Indonesia ya, Vi. Yang bersurvei kurang lebih 2 hari yang lalu ya. Nah, ini dia. Ya, ini Anda bisa lihat sendiri ya. Lembaga-lembaganya, Vi. Ya. Ada grading juga begitu dari sejumlah lembaga negara, kementerian juga. Yang kalau kita lihat Kejaksaan Agung ini 74% sih. Nah, ini juga Satgas ada Satgas PKH. 80% kejaksaan. 80%. Wow, luar biasa. Oke. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Woi, kita tepuk tangan lagi atas capaian yang berhasil diraih dan juga dirilis oleh Indikator. Ya, ini kasus judi online ternyata juga ada ya, yang menjadi perhatian dan juga dibahas dalam survei kemarin ya, Vi ya. Ini kepercayaan publik terhadap kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi Chromebook. Jadi sangat percaya, kurang percaya. Ternyata percaya cukup tinggi. Oke, langsung saja kita akan membahasnya pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada di studio dan juga ada di Zoom ya. Nah tapi kita sapa dulu di studio nih. Ada Mas Sadam. Siap. Tenaga ahli staf khusus. Dari kantor staf kepresidenan ya. Selamat pagi Mas Adam. Pagi Mas Adam. Lalu juga ada Bang Saur Siagian, pemerhati atau pegiat anti korupsi. Selamat pagi. Berantas korupsi. Harus Bang. Ajar. Jangan kasih kendor Bang. Nah yang punya survei nih. Nah itu dia. Sudah ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Wah. Nah, sehat Prof. Prof sehat ya Prof?
agak batu dikit. Sama Agak. dong kalau gitu. Mungkin habis survei jadi batu-batu ya. Prof, mungkin boleh dijelaskan Prof dulu. Tadi kan terkaget-kaget gitu lihat survei kok tinggi banget ini gitu loh ya berarti. tadi kita sudah men-spill dikit Prof, tapi kan tidak secara komprehensif Ya. gitu ya. Mungkin dari Prof bisa menjelaskan terkait survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Ya, Kamarati, kami melakukan survei bulan Januari 2026 dan memang ada indikasi kenaikan approval rating Presiden Prabowo, terutama kalau dibandingkan pada waktu September 2025. Jadi kalau kita perhatikan tren evaluasi sosiotropik terhadap pemerintah maupun lembaga-lembaga negara di bulan September 2025 itu terjadi penurunan tajam dan saya kira tidak bisa dilepaskan karena situasi pasca kerusuhan massal ya, pada akhir Agustus 2025. Jadi trennya sangat negatif hampir di semua variabel pada saat survei dilakukan di bulan September 2025. Nah, baru kemudian di bulan Oktober 2025, kurang lebih 1,5 bulan setelah kerusuhan masif pada akhir Agustus, itu mulai ada indikasi kenaikan. Dan terakhir di Januari 2026, kenaikannya naik kurang lebih 2 poin dibanding survei akhir Oktober, yang menunjukkan satu, memang ada indikasi di mana masyarakat mulai pulih kepercayaannya pasca dihantam kerusuhan besar di akhir Agustus. Yang kedua, saya kira di bulan Januari ini ada beberapa pengungkitnya ya. Pengungkit yang pertama itu terkait dengan situasi ekonomi. Kita tahu setelah kerusuhan pemerintah banyak melakukan bantuan sosial, ada bansos pangan, ya. Kemudian ada BLT selama 3 bulan berturut-turut, plus government spending yang cukup naik kencang, terutama setelah mengalami defisit di kuartal kedua 2025. Jadi pengeluaran pemerintah di akhir tahun 2025 itu naik kencang dan itu menggerakkan ekonomi di bawah, termasuk juga efek Nataru ya. Jadi situasi ekonomi di bawah agak lumayan membantu menaikkan approval rating Presiden Prabowo, tetapi memang kalau ditanya di antara 79,9% masyarakat yang puas di Januari 2026, itu variabel utamanya adalah Pak Prabowo dianggap mampu memberantas korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan terbesar kedua adalah banyak memberikan bantuan. Jadi memang kalau kita lihat ada semacam gap ya, terutama kalau kita baca netizen di X atau di Twitter itu kan seolah-olah kritis sekali ya. Tetapi kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, gap itu terlihat nyata memang. Dan kalau kita bedah siapa yang puas, terutama dari sisi wilayah, ketidakpuasan yang paling tinggi memang di Jakarta. Tetapi ketidakpuasan warga Jakarta 47% terhadap Presiden Prabowo itu tidak dirasakan oleh masyarakat secara umum di luar Jakarta. Jadi lagi-lagi gap ini menunjukkan gap persepsi antar kelas, ya, di mana masyarakat secara umum suka dengan narasi pemberantasan korupsi Presiden Prabowo. Secara umum masyarakat juga suka melihat Kejaksaan Agung memperlihatkan tumpukan uang hasil penyitaan aset atau hasil korupsi kepada negara, meskipun sebagian elit kita mungkin merasa itu semacam pencitraan, tapi overall masyarakat kita tidak merasa itu sebagai sebuah pencitraan. Jadi 70% masyarakat setuju kalau misalnya kejaksaan menunjukkan hasil penyitaan aset maupun korupsinya, mungkin dilihat sebagai semacam aksi performatif, tapi overall itu diapresiasi oleh positif oleh publik dan memberikan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap kepercayaan publik atas kinerja pemberantasan korupsi pemerintah. Prof, ini menarik ini Prof. Ini kita bicara mungkin side back sedikit ya. Artinya begini, kalau bicara KUHP lama, nanti Bang Saur mungkin bisa menambahkan tuh Bang Saur. KPK biasanya ya, lembaga KPK setelah melakukan OTT kan menampilkan atau menayangkan para tersangka yang sudah berbaju orange gitu ya Bang Saur ya. Nah sekarang kan kalau di KUHP baru kan tidak boleh lagi seperti itu. Nah
Kalau beda halnya dengan barang bukti. Ya. Kalau barang bukti KPK pun juga menggelar barang bukti kan begitu. Tapi publik lebih suka dengan melihat barang bukti yang masif tersebut ya, bukan dengan tersangka yang dipapangkan begitu ya, Prof Burhan ya. Dugaan saya kalau tersangka dipampangkan masyarakat juga suka, Arif. Cuma kita kan nggak punya pertanyaan itu dalam survei. Poinnya adalah publik itu suka aksi dramatis pemberantasan korupsi yang melibatkan elit yang dianggap korup. Cuma kan KUHP baru mungkin punya alasan itu dianggap melanggar hak asasi manusia, apalagi buat tersangka yang belum ditetapkan secara definitif bersalah. Jadi poin saya adalah publik itu, terutama masyarakat di luar Jakarta, itu suka aksi-aksi performatif ya, yang menunjukkan negara dianggap berani dan sukses atau tegas ya, menindak mereka yang dianggap korup. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi jangan lupa dari data survei yang kita rilis hari Minggu kemarin, Arif, Kamarati, itu juga ada indikasi yang dicium atau dideteksi oleh publik berkaitan dengan isu tidak sedap MBG. Jadi dalam survei yang kami rilis 73 slide, itu 61% masyarakat tidak percaya MBG ini bersih dari korupsi. Jadi kalau misalnya Presiden Prabowo ingin mendapatkan apresiasi lebih positif lagi dari publik, seharusnya kalau ada hal-hal yang tidak positif, terutama berkaitan dengan aksi yang integritas ya dari kebijakan pemerintah, itu sebaiknya isu-isu tidak sedap yang melibatkan MBG, entah itu tudingan apakah betul ada aksi penyunatan anggaran buat MBG yang seharusnya diberikan kepada publik, itu bisa ditindak lebih tegas lagi oleh pemerintah. Karena terus terang angka 61% ini bukan angka yang kecil yang menunjukkan masyarakat masih ragu MBG ini bersih dari korupsi atau tidak. Dan seperti komitmen Presiden kan mengatakan berkali-kali siapapun baik yang terafiliasi dengan partainya atau tidak, kalau misalnya korup ya harus ditindak. Nah ini jelas ada PR besar, apalagi MBG menyedot anggaran yang sangat besar. Jadi kalau misalnya tidak seluruh anggaran itu sampai ke masyarakat, tentu dampaknya bisa terasa bukan hanya buat kesuksesan program, tapi juga menggerogoti integritas dan persepsi publik ya terhadap kinerja Presiden Prabowo. Presiden juga. Kita coba mendengarkan. Tadi ada beberapa poin Mas Adam yang disampaikan terkait publik ini mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Tapi di sisi lain ternyata juga ada beberapa seperti program MBG yang harus lebih clear lah dalam pelaksanaannya, sehingga ini juga akhirnya menopang dari integritas pemerintah Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapannya? Yang pertama adalah Pak Presiden ini ingin mengatakan target pemerintahan itu adalah clean government. Jadi pemerintahan ini harus bersih dengan punya integritas yang kuat. Artinya tidak ada koncoisme di sana. Nah, ini udah dibuktikan bahwa ketika Satgas PKH bekerja berdasarkan survei juga itu ada 78,6% ketika ada kepuasan terkait dengan Satgas PKH. Kita buktikan bahwa ternyata Satgas PKH berhasil mencabut izin perusahaan-perusahaan nakal tadi itu. Ada 28 perusahaan yang sudah dicabut izinnya tanpa melihat konconya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada yang sudah didenda. Bahkan kalau misalkan kita melihat kejaksaan yang menjadi garda terdepan di Satgas PKH ini, total per tahun 2025 itu ada 24,7 triliun yang sudah didenda dan dikembalikan lagi ke negara. Nah yang ketiga, bahwa ternyata kejaksaan dan Satgas PKH ini sudah menghitung untuk tahun 2026 ada 142,2 triliun. Artinya target ini ya? Target. Artinya sudah dihitung, ini berarti sudah ditarget. Nah, ini yang kemudian tadi ketika kita berbicara soal MBG, misalkan, MBG catatannya adalah 72,8% tingkat kepuasan publik. 80,7% itu di Gen Z. Nah, artinya tapi tadi ada potensi korupsi di sana itu sebesar 61,7%. Tinggi loh itu. Tinggi. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa konsistensi dan komitmen negara terkait dengan
dengan clean government tadi, ini sudah dibuktikan 1 tahun ataupun 17 bulan terakhir ini. Artinya ketika ini berbicara soal MBG, ini pun pasti akan dilakukan. Misalkan saya ambil contoh terkait dengan pengawasan melekat terkait dengan MBG. Ini pertama. Yang kedua, negara akan membuka ruang publik sebesar-besarnya untuk masyarakat ketika ada aduan-aduan terkait dengan kasus-kasus yang ada di MBG. Ini artinya kita pemerintahan terbuka, bukan hanya clean government, tapi juga kita bagaimana kompasnya itu adalah open government, pemerintahan yang terbuka. Ini juga sudah dibuktikan bahwa ketika keputusan politik luar negeri bebas aktif Pak Presiden itu mengajak menteri-menteri luar negeri, ex-nya, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, ini membuka ruang bahkan publik tokoh untuk ini. oposisi Pun diundang untuk kemudian silahkan kritik ke Pak Presiden, kritik ke negara, dan itu kita akan berdialog kira-kira. Tapi ketika sudah berdialog, ternyata ruang publik ini terbuka, pikirannya pun semuanya terbuka bahwa Pak Presiden mempunyai niat tulus untuk clean government. Artinya untuk MBG pun juga presiden itu juga memantau ya? Memantau, pasti memantau. Meskipun nih Mas Adam, saya harus sampaikan juga karena sudah dipancing oleh Prof. Burhan tadi. Kalau Anda tadi di awal menyebut, saya perang, mau itu konco-konco dan lain sebagainya. Publik kan juga memegang data, meskipun data itu terverifikasi atau tidak, kita tidak tahu gitu ya. Ada konco-konco juga di MBG, begitu ya berarti. Nah, kita makanya kan berbicara ini soal bagaimana pengalaman ataupun apa yang sudah dilakukan oleh negara ketika tadi yang saya sampaikan soal Satgas PKH. Apakah Pak Presiden melihat kemudian di sini ada konco-konconya? Tidak. Bahkan ketika kejaksaan menyodorkan nama-nama, saya tidak perlu melihat itu. Saya tinggal tanda tangan saja, silahkan tangkap atau silahkan dicabut izinnya. Artinya dalam kondisi hukum, Pak Presiden menyerahkan dengan total untuk aparat penegak hukum itu kemudian bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Bayangkan, MBG itu ada 300 triliun lebih. Memang perputaran ekonomi di bawah bagus. Di situ tadi Genzi ada 80,7%. Di situ juga ada bisnis ataupun ada UMKM yang hidup di sana. Tapi kita juga harus melihat apakah ini ada maladministrasi, apakah ada persoalan hukum. Nah, karena kita bisa memahami bahwa power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau ada kekuasaan di sana, kalau ada uang besar di sana, pasti ada potensi korupsi di sana. Nanti kita akan ke Bang Saur. Bang Saur, ini sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ini memiliki modal begitu ya, tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi, sangat tinggi dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Khususnya untuk pemberantasan korupsi. Tanggapan Abang seperti apa? Tahan dulu ya Bang ya. Kita hadirkan perbincangan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarungan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Ya jelas Presiden ini dengan tegas berkali-kali menyatakan akan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Ternyata juga sejalan direspon oleh masyarakat yang hasil surveinya juga sangat tinggi, inline ya. Bang Saur, Anda melihatnya seperti apa ini Bang? Saya kira metodologi dari rekan-rekan survei Burhan itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ilmiah itu.
tentu kita tepuk tangan soal itu. Tepuk tangan ini boleh Bang sekarang Bang? Iya, tadi kan kita tepuk tangan soal itu. Nah, saya kira kan harapan kita kalau diangkakan kan dari katakanlah 79 masih ada, sisanya itu gapnya itu katakanlah 21%. 21%. Nah, karena kita bicara survei Ratih dan Fadil, kita juga harus juga ketulusan ini juga kita membuat survei yang lain. Misalnya Terkait? Transparansi Internasional tentang korupsi kita, indeks IPK kita itu masih 37. Masih sangat rendah dari angka 100. Maksud saya ini sama-sama survei. Bahkan kita bandingkan misalnya yang sama-sama metode ilmiah, katakanlah Singapura dan Malaysia, kita itu masih di bawah. Tapi oke lah, kita bicara yang 79 nih. Fadil, ketika kita bicara misalnya Jaksa Agung, Anda tahu dalam satu bulan terakhir ini, ada 3 daerah di mana jaksa-jaksanya itu di OTT oleh KPK. Iya benar. Pada saat kita bicara ini Fadil, misalnya beberapa 3 hari yang lalu, Ketua PN Negeri Depok, Wakil Ketua Negeri Depok, jurusitanya serta 2, yaitu direktur perusahaan yang memberi uang atau katakanlah yang terlibat dalam korupsi itu dengan juga legal head-nya. Maksud saya gini, ketika kita mengurangi dana 30% APBN kita, Presiden begitu tulus memberi perhatian kepada judicial corruption, yaitu hakim, karena dia benteng terakhir keadilan, bahkan Ratih disebut wakil Tuhan. Itu yang kita lihat runtuh hari ini. Maksud saya misalnya begini, bagaimana kita misalnya katakanlah jaksa-jaksa nakal ini misalnya masih bisa mendapat jabatan yang baik. Kemudian juga Sylvester misalnya. Saya tidak melihat misalnya. Nah, oleh karena ini, ketulusan daripada Presiden saya ragu, tetapi yang lini yang depan-depannya ini, yang tangan-tangan depannya ini, barangkali pengkhianat gitu loh. Itu mungkin disebut oleh Presiden garong. Misalnya begini, ketika Presiden bicara pemberantasan korupsi, tiba-tiba partai ngomong, Presiden akan 2 periode gitu. Gila ini gitu loh. Kita masih 1 tahun. Maksud saya kenapa misalnya apa yang terjadi di Bekasi, Fadil. Misalnya kita bicara tentang partai ini. Bayangkan apa yang terjadi di Bekasi, korupsi di Bekasi, itu partai. Yang ngomong 2 periode itu. Bayangkan, yang dikorupsi itu ijon, proyek ijon loh. Artinya proyeknya itu belum selesai, uangnya sudah diterima. Yang di Pati yang mengerikan. Bayangkan, semua kepala daerah bukan saja hanya aparat di pemerintahan Pati, sampai perangkat desa dan juga minimarket juga dimintain. Ini orang partai Fadil. Nah, begitu juga yang kita bilang satu lagi di Banyuwangi yang kepala daerahnya menurut KPK adalah satu daerah yang betul-betul korupsi, ternyata di OTT oleh KPK. Maksud saya begini, saya percaya Presiden tulus, tapi yang pengkhianat ini adalah partai-partai ini. Presiden sedang gempur-gempurnya merah korupsi, tiba-tiba datang Presiden 2 periode. Orang kan tidak tahu apakah ini disuruh Presiden, seakan-akan orang seperti itu, padahal kita percaya. Ini saya kira catatan-catatan kritis, di samping yang angka diberi oleh Prof. Burhan, tapi ada angka mungkin yang tidak terlihat, tapi menyasar jantung pemberantasan korupsi Fadil dan Ratih. Prof. Saur lagi, udah kayak profesor bicara kan. Bang Saur, artinya semangat Presiden kita dalam pertemuan di Majelis Ulama Indonesia, dalam acara Harlah NU juga menggelegar, bahkan mengajak masyarakat untuk mari sama-sama kita berantas korupsi. Ini sepertinya masih banyak halangan rintangan ya kalau dari pernyataan Anda itu. Iya, menurut saya. Dan saya khawatir ternyata dari dekat Presiden juga jangan-jangan. Iya, jangan-jangan dua saya maknai. Jangan-jangan itu yang saya bilang, mestinya kan orang mengatakan Presiden jangan omong-omong lagi dong. Udah setahun ini bro, gitu kan. Tapi yang kedua barangkali pesannya Ratih adalah ternyata barangkali dulu misalnya soal siapa itu mafia-mafia tambang. Gua dengar kok, gua lihat sendiri, gua tahu, yaitu jenderal-jenderal itu. Sekarang di mana jenderal setelah Pak Presiden beberapa waktu yang lalu? Bahwa dia tahu jenderal-jenderal ini yang melindungi mafia-mafia tambang itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Presiden sudah saatnya sekarang sudah fokus kepada
yang sudah dia tahu data itu, kemudian segera diberantas ini, yang jangan-jangan ini 20% memang tidak masuk di survei Prof. Burhan, tapi dia jantung, Fadil. Nah, kalau tidak, saya ragu kalau sampai masuk tahun kedua, pertengahan 1,5 tahun, akhirnya kita bilang presiden malah oposisi, padahal apa? Panglima dia pegang, oposisi, ya? polisi dia pegang, misalnya gini, curhat kemarin misalnya. Kenapa sampai Kapolri misalnya kok belum diganti-ganti gitu loh? Apakah karena presiden susah mengganti Kapolri? Misalnya ketemu dengan teman-teman di oposisi. Saya kira sekarang presiden tidak perlu lagi, sudah. Kalau pas kemarin tuh saatnya gini, ini sikat nih. Ya toh, mana jenderal yang mana yang nggak benar? Tapi misalnya oligarki yang mana? Misalnya nggak benar. Karena berkali-kali presiden bilang, saya tidak takut kepada oligarki. Berarti ada oligarki yang garong. Nah, sekarang sudah saatnya. Teman-teman menurut saya juga Jaksa Agungnya, kemudian Kapolri-nya, kemudian tapi saya lihat KPK-nya memang sudah bekerja maksimal sekarang ini gitu loh. Jadi catatan dari Bang Saur ini cukup banyak sebenarnya, Prof. Mungkin ada beberapa poin yang juga di-highlight oleh Bang Saur. Silakan Prof. Burhan. Iya, memang metodologi yang digunakan indikator maupun Transparansi Internasional itu berbeda ya. Saya pribadi satu frekuensi dengan Transparansi Internasional maupun Bang Saur. Ada banyak sekali PR terkait dengan agenda pemberantasan korupsi yang belum tertangkap oleh publik secara umum. Nah, kebetulan survei indikator ini kan indikatornya atau metodologinya adalah persepsi publik. Nah, publik ini itu 36% itu pendidikannya SD ke bawah. Sementara kalau Transparansi Internasional itu yang melakukan evaluasi itu adalah elit expert ya. Jadi mereka yang aktivis NGO, mereka yang selama ini menggeluti isu korupsi. Jadi dari sisi kualitas ya lebih bagus evaluasi menurut Transparansi Internasional, tapi dalam konteks demokrasi suara setiap orang itu sama nilainya. Yaitu publik meskipun tingkat pendidikannya rendah sekalipun itu juga punya hak yang sama untuk menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam soal pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya Bang Saur, we are on the same page, terutama dalam konteks banyaknya agenda yang masih tersisa berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Misalnya tadi kasus Sylvester ya, itu masih menjadi PR buat Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya. Kemudian kasus judi online, ya, itu masih menjadi PR buat kepolisian untuk dituntaskannya. Itu tertangkap dalam survei kita juga. Kemudian KPK juga ada banyak hal yang masih menjadi tagihan yang harus dibayar oleh institusi ini. Tapi di atas segalanya, ya saya ingin meng-highlight, yaitu MBG buat saya. MBG ini seperti temuan ICW, itu ada banyak pemain yang seolah tak tersentuh. Padahal anggarannya 335 T. Ini menjadi program signature-nya Presiden Prabowo. Tapi 61% warga mendeteksi ada bau tak sedap. Nah, ini menurut saya harus dijadikan sebagai masukan berharga buat pemerintah. Jangan sampai program yang menjadi andalan Pak Prabowo justru menjadi sarang korupsi. Dan itu dirasakan dengan catatan tadi. Mereka puas, tapi juga melihat ada hal yang kurang benar ya terkait dengan integritas implementasi kebijakan MBG. Jadi harapan saya sebelum saya harus menutup pamit duluan ini Bung Arfi dan Rate, harapan saya apa yang baik dari survei ini bisa ditingkatkan, tapi apa yang masih kurang ya harus di follow up. Jadi approval rating itu Arif itu seperti iman, yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun ya. Ingat ya, waktu September 2025, iman publik terhadap pemerintah drop. Nah, kebetulan sekarang ada kenaikan. Tapi siapa yang menjamin kalau misalnya pemerintah tidak mendengar masukan dari publik, kemudian approval ratingnya akan terus-menerus meningkatkan, nggak ada jaminan itu. Nah, karenanya, mumpung publik juga masih berbaik hati memberikan masukan, ada Bung Saur yang memberikan koreksi, dengarkanlah mereka. Ya, jangan hanya jadi presiden omon-omon. Begitu. Saya pamit dulu ya, karena udah janji sama TV sebelah. Terima kasih ya Prof. Burhanuddin Muhtadi. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Nah, saya ingin ke Mas Sadam kalau kayak gitu. Mas Sadam,
akan lebih nonjok lagi mungkin ya, dalam tanda kutip ya, bukan sebenarnya, kalau nanti dilaporin polisi ya, akan lebih mungkin semakin gacor lagi istilahnya anak sekarang lah gitu ya. Jikalau mungkin presiden menerapkan juga hal yang sama ketika dia tanpa pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling, mau itu tadi Anda menyinggung soal kekuatan oligarki dan lain sebagainya begitu. Akan lebih gacor lagi kalau misalnya ternyata dia memposisikan diri dia sebagai oposisi di pemerintahannya sendiri begitu. Ya, dalam studi pemerintahan ya, pemimpin itu dalam sebuah kapasitas untuk membentuk clean government itu bisa menjadi watchdog-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Presiden berbicara soal lawan oligarki dan sebagainya, ketika di panggung di MUI kemudian di NU, ini adalah menandakan bahwa kita akan melawan oposisi, kita akan melawan oligarki dan sebagai oposisi. Nah, artinya, dan sebagai oposisi ya? Oposisi oligarki ya. Kuncinya adalah katanya adalah oposisi oligarki. Artinya dalam sebuah kasus pemerintahan, negara itu hadir untuk rakyat, bersama rakyat. Nah, kapasitas yang kemudian disampaikan Pak Presiden terkait dengan gagasan Prabowonomics dan lain sebagainya, ekonomi kerakyatan, ini sebesar-besarnya untuk rakyat. Artinya apa? Artinya memang negara adalah bagian untuk melawan oposisi, melawan oligarki. Maaf. Yang kedua, bahwa ketika Presiden ini dikatakan tadi Pak Bang Saur ini adalah oposisi, ini adalah bagian untuk melawan oligarki tadi dan untuk membersihkan pemerintahannya. Nah, bersih-bersih pemerintahan ini kan bukan berbicara secara struktural dalam teori David Easton, tapi fungsinya, tapi oknumnya. Kalau memang oknumnya bermasalah, maka tidak pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling untuk kemudian dibersihkan. Nah, itulah yang kemudian falsafah pemerintahan Pak Presiden adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Artinya di sini adalah falsafah demokrasi secara substantif. Sehingga setiap keputusan, kebijakan ini akan melibatkan rakyat. Dan kemudian ketika pemberantasan korupsi adalah untuk keadilan rakyat. Nah, ini tapi yang tadi kemudian dikatakan ada jantung pemberantasan korupsi yang belum tersentuh. Nah, kalau dari Bang Saur. Ketika tadi jantung pemberantasan korupsi yang belum tersentuh, ini kan dalam ini yang kemudian 1 tahun ini ya, ini kan satu persatu ini. Kemudian masalah korupsi kita ini kan banyak sekali. Apalagi tadi hanya 37% 37 ya indikator persepsi korupsi internasionalnya. Nah, ini yang kemudian kita harus dari mana awalnya. Makanya ketika 3 bulan pertama Pak Presiden itu menerbitkan di Perpres itu adalah Perpres terkait dengan PKH, penertiban kawasan hutan. Perpres nomor 5 tahun 2025 dan Satgasnya di bulan Februari tahun 2025. Selama Undang-Undang Kehutanan tahun 99 baru ada terkait penertiban kawasan hutan di zaman Pak Presiden Prabowo Subianto. Artinya saya mau bilang ternyata ada potensi kebocoran anggaran yang berkali-kali Pak Presiden sebelum menjadi presiden menyampaikan sebetulnya ada kebocoran anggaran dan sebagainya. Kalau bahasa Bang Ihsanuddin Nursi itu adalah adanya kebocoran dari kedaulatan kewilayahan kita ini, kewilayahan ekonomi kita, yaitu adalah hutan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian ini selama 1 tahun ini Pak Presiden dengan serius dan sungguh-sungguh dan terbukti ketika Satgas PKH itu diapresiasi oleh masyarakat. Ada 78,6% yang mengapresiasi PKH dan dibuktikan secara visualisasi bahwa kejaksaan menumpuk uangnya di situ dan bahkan bisa memperkirakan 1 tahun ke depan ada kebocoran anggaran sebesar 142 triliun. Bayangkan ini kalau untuk sekolah rakyat, bayangkan ini kalau untuk keadilan ekonomi lainnya. Kita bisa melihat juga misalkan kondisi Sumatera kemarin. Kalau ekonomi, sekedar ekonomi, tidak berbasis ada lingkungan dan sebagainya, bencana tiba-tiba terjadi, ada kondisi yang kemudian bermasalah karena perusahaan yang ilegal dan sebagainya, ini yang kemudian merugikan rakyat dan negara. Bang Saur, mungkin salah satu juga yang dilirik oleh publik kita ya Bang Saur ya. Agak langka memang melihat hasil tangkapan yang berbukit-bukit seperti itu di belakang seorang presiden kita begitu, yang kemudian oleh presiden langsung dialokasikan juga langsung untuk rakyat. Jadi misalnya untuk sekolah rakyat tadi kata dia begitu, dia langsung tanya di kamera wartawan media yang mengcover kegiatan tersebut, Pak Purbaya alokasikan untuk sekolah itu mungkin yang dilirik oleh rakyat ya. Oh, ini pertama kali terobosan yang luar biasa. Begini. Sebelum saya jawab ke sana,
Fadil, kita kan bicara tentang kepuasan, apalagi Kejaksaan Agung. Tadi Prof. Burhan cukup fair ya. Karena lembaga survei kan otomatis saya juga sandingkan dong. Supaya kita fair kan, dengan data juga bicara data. TI kan mengatakan kita 37%. Bahkan tadi secara terbuka Prof. Burhan mengatakan karena mereka langsung berinteraksi, itu lebih fair karena survei kita itu bisa anak SD gitu loh. Maksud saya, mari kita memaknai seperti dibilang Prof. Burhan tadi, mana yang baik, mana kemudian masih kita tambah gitu loh. Saya terus terang saja, salah satu kan yang menarik karena ada uang yang divisualisasi itu Fadil. Dan salah satu yang membuat menarik. Tetapi Anda tahu nggak? Ternyata ketika uang ini didemonstrasikan, kemudian bank kita beberapa harus repot mengeluarkan uang itu, dipinjam dulu sementara, sebelum dikembalikan. Maksud saya cukup pencitraan itu, tetapi saya minta juga melalui yang kita tadi sepakat kita watchdog juga. Pak Jaksa Agung, kalau Anda tidak tangkap Silvester, yang tersandera Prabowo loh. Ya, betul. Saya ingatin. Yang tersandera adalah presiden. Karena apa? Presiden panglima penegakan hukum. Ini problemnya adalah juga yang 20% itu di publik, apakah kejaksaan kita ini betul-betul mandiri atau itu juga pertanyaan-pertanyaan sisa 28% tadi. Karena ini menyentuh kemudian kepada katakanlah publik. Nah, baru pertanyaan Fadil. Misalnya katakanlah apa tadi yang di Sumatera ada 28 yang ditertibkan. Nah, tiba-tiba kemudian presiden mengatakan jangan dicabut dulu, tetap aja dijalankan gitu loh. Di sisi lain masyarakat sudah dikatakan ini tutup, tetapi juga dikatakan biar tetap berjalan. Bahkan ada kalanya mau mengalihkan kepada BUMN gitu loh. Nah, saya jangan-jangan saya khawatir pembantu-pembantu presiden ini feeding data kepada presiden tidak valid, sementara sudah di-announce kepada rakyat, sehingga kelihatannya kemudian apa namanya masih katakanlah tidak konsisten gitu loh. Nah, ini saya kira harus kita apa namanya benahi, jangan sampai karena semangat presiden yang betul-betul tulus, tetapi tidak diimbangi oleh apa namanya pembantunya ini minta maaf, hanya mau monster muka, mau jatah berapa, ABS. Nah, ini yang sering terjadi, saya bilang kan presiden hanya mengumumkan. Ini kan disampaikan tadi oleh Pak Presiden sendiri. Kita akan menjadi oposisi terhadap oligarki ini kan begitu ya. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja kalau kayak gitu kan. Nah, makanya kita bilang partai-partai sadarlah, memang kita kan sistem multi partai memang. Tidak mengenal memang oposisi. Tapi saya khawatir ini yang membunuh diri. Kok tiba-tiba kan menyakitkan. Di mana presiden sedang katakanlah memberantas korupsi. Ada anak kita yang mati, bunuh diri karena tidak punya uang 10.000. Nah, kita jangan perkecilkan ini seakan-akan sendiri. Ini di tengah-tengah kita, Rati. Lihatin aja di simpang jalan. Saya tiap hari, yang dulu kalau menyiapkan uang anak muda kalau ada di perapatan, saya nggak mau ngasih, tapi sekarang saya udah balik. Minimal hari ini dia makan, apakah sedar makan, karena ini kondisi kita gitu loh. Dan ini banyak karena faktor korupsi. Ya sama-sama, makanya kita berantas korupsi ini, begitu ya, agar tidak ada lagi ya peristiwa-peristiwa yang terulang sebagaimana yang terjadi dan dicontohkan oleh Bang Saur tadi, gitu. Salah satunya di Ngada, Nusa Tenggara Timur tadi. Baik, terima kasih Bang Saur Sagian, Bang Sadam, terima kasih sudah membuat rame pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, begitu ya. Dan juga tadi ada Prof. Burhanuddin Muhtadi.